Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Seviana Pentaesa, NPM 18411133, kelas manajemen 18C. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi tentang manajemen risiko operasional. Apa itu risiko operasional? Risiko operasional yaitu risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko operasional yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama yaitu risiko karakteristik dan kompleksitas bisnis. Indikatornya, skala usaha dan struktur organisasi perusahaan, kompleksitas proses bisnis, dan keragaman produk atau jasa, corporate action, dan pengembangan bisnis baru, pengalih-dayaan. Keterangan dari karakteristik dan kompleksitas bisnis yaitu tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja, baik secara manual maupun automasi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Yang kedua, sumber daya manusia. Indikator dari sumber daya manusia. Yang pertama, penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kegagalan karena faktor manusia. Keterangan dari sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional perusahaan. Yang ketiga, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Indikatornya yaitu kompleksitas teknologi informasi, perubahan sistem TI, kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI, maturity sistem TI, kegagalan sistem TI, keandalan infrastruktur pendukung. Keterangan yaitu teknologi informasi yang sudah tidak memadai atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian perusahaan. Yang keempat, kecurangan. Indikatornya yaitu kecurangan internal dan kecurangan eksternal. Keterangan dari kecurangan yaitu penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Yang kelima yaitu kejadian eksternal. Frekuensi dari perwujudan kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Keterangan dari kejadian eksternal yaitu kejadian eksternal itu misalnya terorisme, kriminalitas, bencana alam,
lokasi, dan kondisi geografis perusahaan. Kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contoh kejadian risiko tersebut yaitu kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap. Yang kedua, risiko manusia. Contoh kejadian risiko tersebut yaitu terlalu bergantung pada karyawan tertentu, kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu, tingginya tingkat perputaran karyawan, sengketa pekerja, praktik manajemen yang buruk. Ketiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contoh kejadian risiko tersebut yaitu kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi. Yang keempat, risiko internal. Contoh kejadian risiko tersebut yaitu bencana alam, tsunami, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, dan kecurangan eksternal. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional perusahaan perlu menerapkan yang pertama yaitu strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis dan aktivitas pendukung. Yang keempat, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan, serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.